Pernah bayangin? Teknologi pembayaran kecil kayak QRIS bisa bikin Amerika Serikat protes ke pemerintah Indonesia? Bukan cuma sekadar komplain, tapi sampai masuk laporan resmi perdagangan dunia. Kok bisa? Apa sih yang dipertaruhkan di balik kode QR ini? Oke, kita bahas semua konspirasi, bisnis besar, dan kekuatan digital yang tersembunyi di balik QRIS. Siap? Yuk, langsung gas! Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS ini sebenarnya standar pembayaran nasional yang diluncurkan Bank Indonesia sejak 2019. Tujuannya simple. Satu QR Code, semua pembayaran digital bisa masuk. Mau dari GoPay, OVO, ShopeePay, debit, kartu kredit, semua disatuin lewat QRIS. Dan hasilnya luar biasa. Tahun 2024, jumlah transaksi QRIS meledak. 779 juta transaksi senilai 82 triliun rupiah. Jumlah merchant yang pakai QRIS hampir 36 juta. Tapi, keberhasilan ini bikin panas kuping perusahaan pembayaran asing, termasuk Amerika. Amerika Serikat, lewat laporan resmi USTR, Office of the United States Trade Representative, resmi memprotes QRIS. Alasannya, QRIS dianggap membuat penghalang perdagangan alias trade barrier. Masalah utamanya ada dua. QRIS memaksa semua transaksi diproses di dalam negeri, onshore requirement. Proses standarisasi QRIS dan JPN tidak melibatkan perusahaan asing. Bayangin, buat Visa, Mastercard, atau PayPal, ini kayak dikasih pintu kecil buat masuk pasar yang lagi booming banget. Kenapa sih mereka ngotot? Karena potensi pasar Indonesia gila-gilaan. Populasi 280 juta orang. Penetrasi internet 79,5%. Ekonomi digital diproyeksikan tembus 130 miliar dolar Amerika tahun 2025. Kalau QRIS tetap nasionalistik kayak sekarang, perusahaan asing cuma bisa gigit jari lihat kue raksasa ini dari jauh. Kalau QRIS dilonggarkan, perusahaan asing bakal dapat banyak banget untung. Akses pasar bebas, bisa langsung jualan layanan mereka tanpa harus lewat pemain lokal, lebih banyak fee dari transaksi, potensi gede buat inovasi, seperti integrasi Apple Pay, Google Pay, dan PayPal. Singkatnya, profit besar, resiko kecil. Kalau Indonesia tetap keras kepala mempertahankan QRIS kayak sekarang, ini dampaknya buat Amerika. Kehilangan pasar fintech tumbuh triple digit, beban operasional nambah karena harus kolaborasi dengan pemain lokal, risiko investasi makin besar karena regulasi dianggap nggak ramah bisnis, nama baik negara dan perusahaan asing bisa kena, dianggap kalah diplomasi. Dan jangan lupa, kalau mereka terus protes tapi QRIS tetap jalan, bisa memicu perang dagang kecil-kecilan. Indonesia punya alasan kuat mempertahankan QRIS. Melindungi data transaksi nasional, membuat biaya transaksi lebih murah, meningkatkan kedaulatan ekonomi digital, membuka akses keuangan untuk UMKM lokal. Buat Indonesia, QRIS bukan cuma soal bisnis. Ini soal kedaulatan digital. Di zaman sekarang, siapa yang pegang data keuangan, dialah yang pegang masa depan. QRIS mungkin kecil bentuknya, cuma kotak hitam putih. Tapi di balik itu, ada pertarungan besar antara bisnis global dan kedaulatan nasional. Apakah Indonesia akan bertahan menjaga QRIS? Atau akan tunduk pada tekanan asing? Kita lihat sama-sama. Tapi yang jelas, QRIS sudah bikin dunia tahu Indonesia siap bertarung di era digital global. Kalau kalian suka bahasan seperti ini, soal geopolitik ekonomi digital, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.
Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, Indonesia harus bertahan dengan QRIS atau kompromi dengan perusahaan asing? Sampai ketemu di video berikutnya.